Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa ya, Majelis Taklim Ghuraba Musqat di Oman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang fiqh al-asma al-husna, fikih tentang nama-nama Allah yang terindah. Dan sampai pada kesempatan kita akan bahas tentang nama Allah Al-Qarib. Al-Qarib, Al-Qarib yaitu yang maha dekat. Yang maha dekat. Datang nama Al-Qarib ya dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah ya. Dalilnya ya. Kita tahu Al-Qarib lawan dari Al-Ba'id, lawan dari yang jauh. Ya, Al-Qarib maksudnya yang maha dekat. Dalilnya ya dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dalam 3 ayat ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya, pertama Al-Baqarah 186 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an ya. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, fa inni qarib, sungguhnya aku ini maha dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Ini yang pertama. Yang kedua dalam surat Saba ayat 50. Saba ayat 50 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu sami'un qarib. Innahu sami'un qarib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha dekat. Di sini Allah menggabungkan antara sami' dengan qarib, Maha mendengar dan Maha dekat. Kemudian yang ketiga dalam surat Hud ayat 61 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Inna rabbi qaribun mujib. Sungguhnya Rabbku adalah qarib, maha dekat dan maha menjawab. Sini qarib, lihat, perhatikan, maha dekat. Jadi ada 3 ayat dalam Al-Qur'an. Ini ada 3 ayat. Adapun dalam hadis banyak sekali dalilnya ya. Dalam hadis ya banyak sekali ya yang atau sebagian hadis menunjukkan sifat qarib ya. Dan adapun hadis-hadis yang banyak menunjukkan tentang sifat Allah dekat secara maknawi ya. Ya, jadi ada dalil-dalil kalau hadis ya. Ada hadis-hadis yang menunjukkan secara lafal ya, secara lafal qarib, dan ada secara maknawi, secara makna. Adapun secara lafal datang dalam satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bersafar dengan para sahabat, kemudian sebagian sahabat mereka berzikir dengan keras. Maka Rasulullah SAW kemudian menegur mereka dengan mengatakan arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Innal ladzi tad'unahu aqrabu walakinnahum tad'una sami'an qariban ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka, rendahkanlah suara kalian, yaitu sayangilah diri. Tidak perlu berzikir dengan apa? Keras-keras ya. Tidak perlu mengangkat suara keras-keras ya. Kata Nabi, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kalian tidak sedang menyeru kepada zat yang tuli maupun gaib. Innal ladzi tad'unahu sami'un qarib. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi tad'unahu sami'an qariban. Yang kalian seru adalah sami'un qarib. Innal ladzi tad'unahu sami'un qarib. Sami'un qarib. Kata Nabi, sungguhnya tidak perlu kalian berzikir dengan keras-keras. Sungguhnya yang kalian seru adalah sami'un, maha mendengar, qarib, maha dekat. Ya. Aqrabil ahdikum min unuqi rahilatihi, lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher ontanya. Ini di antara dalil secara lafal bahwasanya adalah qarib ya. Adapun secara makna maka sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya Allah mendekat kepada hambanya ya. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa sajid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi yang paling dekat Allah dengan hambanya ketika sujud. Dalam hadisnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa sajid. Sungguhnya paling dekat kondisi Allah aqrab. Allah Nabi menggunakan kata aqrab, aqrabu yaitu dekat. Sungguhnya yang paling dekat dengan Allah hamba-hambanya adalah ketika sujud. Meskipun Rasulullah tidak menyebut qarib, tapi Rasulullah menyebutkan sifat Allah dekat dengan hambanya. Demikian juga dalam hadis misalnya Rasulullah SAW mengatakan aqrabu ma yakunu rabbu min abdihi fi jawfil lail ya. Yang pertama aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Kondisi yang dekat hamba dengan Tuhannya, yang paling dekat hamba dengan
yang pertama ini dekat hamba dengan Tuhannya. Hamba dengan Tuhannya, dengan Rabbnya ketika sujud. Ya. Di hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan kondisi Allah dekat dengan hambanya. Aqrabu ma yakunu Rabbu min abdihi fi jawfil lail. Kondisi paling dekat Allah dengan hambanya di penghujung malam. Ini hadis-hadis yang menunjukkan tentang Allah dekat hambanya. Kemudian ada hadis-hadis juga yang semakna seperti ini ya. Seperti tapi tidak menggunakan lafal qarib ya. Seperti dalam hadis ya yang menunjukkan bahwasanya Allah mendekat kepada hambanya. Dalil-dalil yang lain, hadis-hadis yang lain saya boleh tambahkan di sini. Dalil-dalil yang mendukung Allah mendekat kepada hamba. Atau kita buka halaman berikutnya. Tapi ini semua perhatikan ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu. Di sini Allah mengatakan Allah maha dekat. Dalam hadis juga sami'un qarib. Kemudian secara makna juga ada Nabi menggunakan aqrab, terdekat. Kondisi Allah terdekat dengan hambanya, kondisi hamba terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil bahwasanya Allah bisa dekat dengan hambanya ya. Secara zat Allah dekat dengan hambanya. Baik, berikutnya dalil-dalil yang mendukung bahwa Allah bisa dekat dengan hambanya secara zat. Baik, kita bisa bagi menjadi dua dalil. Pertama, dalil-dalil bahwa Allah yang mendekat kepada hambanya, Dalil bahwanya Allah mendekat kepada hambanya. Seperti dalam hadis nuzul ya. Pertama hadis-hadis tentang nuzul ilahi ya. Nuzul ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ini banyak sekali hadisnya, bahkan disebut hadis mutawatir. Ya, bahkan ada risalah khusus tentang masalah ini bahwasanya Allah turun ke langit dunia nuzul ilahi di sepertiga malam yang terakhir. Itu dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ya, ini menunjukkan Allah mendekat kepada hamba-hambanya, terus Allah mendekat kepada hamba-hambanya yang sedang berdoa. Hal min da'in fa astajiba lahu, apakah ada yang berdoa akan aku kabulkan doanya. Hal min mustaghfir fa aghfirlah, apakah ada yang beristighfar maka aku ampuni dosa-dosanya. Hal min sa'il fa utiya su'lah, apakah ada yang meminta aku akan kabulkan permintaannya. Ini di antara dalil, ini dalilnya juga banyak. Kemudian di antaranya hadis tentang Allah turun di hari Arafah dalam Sahih Muslim, mendekat kepada jemaah haji, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin aktsaru min an tu'tika Allahu abdahu ya minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah memerdekakan hamba-hambanya dari neraka jahanam seperti hari Arafah. Wa innahu la yadnu. Di situ Nabi mengatakan wa innahu la yadnu. Sungguhnya Allah mendekat. Ini Allah mendekat. Artinya mendekat, turun mendekat ke hamba-hambanya. Itu kepada para jemaah haji yang sedang beribadah di hari Arafah. Tsumma yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah membanggakan para jemaah haji di depan para malaikat. Lihat di sini Allah mendekat, harinya spesifik hari Arafah, tempatnya spesifik di padang Arafah, kepada orang-orang yang spesifik, kepada para jemaah haji. Allah tidak turun kepada seluruh manusia. Di sini perhatikan sini. Mendekat di sini spesifik ya. Di hari Arafah, kemudian tempat yang spesifik, di tempat lokasi yang spesifik di padang Arafah. Kemudian kepada orang-orang spesifik, khusus jemaah haji. Tapi ini dalil bahwasanya Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Di antara dalil yang menunjukkan Allah mendekat kepada hamba-hambanya ada dalam Al-Qur'an, cuma dikhilafkan oleh para ulama. Datang dalam hadis dari Syarik bin Abdullah, namun sebagian ulama menyatakan dalam Sahih Bukhari, namun sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma dana fatadalla." Kemudian dia pun turun dan mendekat ya. Ada yang menafsirkan bahwasanya "Tsumma dana fatadalla" maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian ulama mengatakan "Tsumma dana fatadalla" maksudnya adalah malaikat Jibril, dan itu pendapat yang lebih kuat bahwasanya yang dimaksud dalam ayat "Tsumma dana fatadalla" dalam surat An-Najm adalah malaikat Jibril. Namun datang dalam Sahih Bukhari, saya bacakan dalam Sahih Bukhari nomor 7517 dalam hadis Isra dari Anas radhiyallahu anhu, hatta jaa sidratal muntaha, hingga Nabi SAW pun naik sampai di Sidratul Muntaha. Itu tempat yang paling tinggi. Wa danal jabbaru tabaraka wa ta'ala fatadalla, maka danal jabbar, al-jabbar Allah yang maha jabbar, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana minhu qaba qausaini aw adna, sampai dekat sekali antara jarak Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah yang mendekat, Allah yang turun mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga jaraknya sangat dekat ya.
Tetapi ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini karena dari riwayat Syarik bin Abdullah dianggap dia menyelisih perawi yang lebih thiqah sehingga tidak bisa kita jadikan dalil karena diperselisihkan oleh para ulama. Namun sebagian para salaf berdalil dengan ayat ini memandang bahwasanya Allah mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sampai Sidratul Muntaha, Allah mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini dalil sudah cukup menunjukkan bahwasanya Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Kemudian juga dalam hadis juga ya, dalil yang berikutnya, model kedua, dalil bahwa Allah mendekatkan hambanya kepadanya. Kalau tadi Allah mendekat kepada hambanya yang pertama sini, Allah mendekat kepada hamba-hambanya, yang sekarang kedua, Allah mendekatkan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, aku akan mewafatkan engkau dan aku akan matikan engkau. Wa rafi'uka ilayya, Allah, aku akan angkat engkau kepadaku. Aku angkat engkau kepadaku. Angkat engkau kepadaku. Angkat siapa? Nabi Isa. Jadi Allah mengatakan Nabi Isa didekatkan kepada Allah. Itu diangkat ke langit. Allah mengatakan wa rafi'uka ilayya, aku angkat engkau kepadaku, yaitu angkat di langit. Nabi Isa diangkat. Namanya Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit di akhir zaman. Di situ Allah mendekatkan Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga Allah menyebut Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, "Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya." Kata Allah, "Wa qarrabnahu najiyya." Kami dekatkan dia, itu Nabi Musa. Kami dekatkan Musa sambil dia najiyya, yaitu dengan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa berbicara dengan Allah dan Nabi Musa minta ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengatakan, "Rabbi arini anzur ilaiki." Allah, aku ingin melihat engkau. Kata Allah, "Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani." Kau tidak akan melihat aku, tapi lihatlah kepada gunung, kalau dia kuat maka kau akan melihat aku. Falamma tadalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala Allah menampakkan sebagian dirinya di gunung, maka gunung pun hancur ya. Di sini Allah mendekatkan Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa semakin dekat dengan Allah secara zat. Kemudian dalam hadis dalam Sahih Muslim kalau tidak salah ya, Rasulullah menyebutkan tentang hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yu'tabil mu'min fayudinihillahu minhu." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayudinihillahu minhu." Jadi Allah hadirkan seorang mukmin, Allah ingin hisab dia, tapi Allah hisab dia berduaan saja, tidak ada yang lainnya. Allah dihadirkan seorang mukmin, Allah pun mendekatkan dia kepada Allah. Fayadha'u alaihi kanafahu, kemudian Allah menutupi dirinya yasitrahu, kemudian Allah menghisabnya. Allah mengatakan, "Laisa qad fa'alta kadza wa kadza, dzamba kadza wa kadza." Bukan kau telah melakukan dosa ini dan itu? Dia mengakui, "Ya bala ya Rabb, benar aku telah melakukan dosa tersebut." Dan sebagaimana dalam hadis yang masyhur. Di sini Allah mendekatkan hambanya kepada Allah. Berarti ada kedekatan. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dekat kepada hamba-hambanya secara zat. Dan itu adalah perkara yang selama kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy, berada di atas arsy ya. Istawa alal arsy, maka bukan perkara yang mustahil Allah bisa mendekat kepada hambanya dan Allah bisa mendekatkan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa dan Allah Maha Kuasa. Kalau kita ragu akan hal ini, kita bayangkan bagaimana alam semesta yang sangat kecil dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, samawati matwiyatun bi yaminih. Bahwasanya bumi dalam genggaman Allah pada hari kiamat, langit dilipatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mendekat dengan cara Allah mudah mendekatkan hambanya kepada Allah. Allah yang mendekat kepada hamba tertentu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah perkara yang tidak masuk akal. Bagi orang-orang yang menolak Allah di atas, kata mereka tidak masuk akal semuanya menurut akal mereka. Tapi bagi kita Ahlussunnah menetapkan Allah di atas, dan Ahlussunnah menetapkan Allah bisa turun, Allah bisa mendekat, Allah bisa mendekat kepada hamba, dan Allah bisa mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Allah sangat dekat, yaitu qarib. Dialah Allah yang qarib, maha dekat dengan hambanya. Jadi secara zat Allah bisa mendekat kepada hambanya. Baik, pembahasan berikutnya tentang kedekatan Allah. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwasanya pendapat pertama bahwasanya kedekatan Allah terbagi dua ya. Sifat dekat Allah itu al-qurb atau kedekatan Allah bisa dibagi dua. Ada dua model, maksudnya ada dua kedekatan. Yang pertama
al-qurb al-am, yaitu kedekatan umum Allah kepada hamba-hambanya, itu dengan ilmu dan dengan ilmunya dan maha melihatnya, maha mengetahuinya dan seterusnya. Yang kedua, kedekatan khusus, yaitu dengan khusus kepada hambanya, yaitu dengan memberi pahala dan mengabulkan doa. Kalau kita lihat pembagian ini, maka ini seperti pembagian sifat al-ma'iyah. Al-ma'iyah terbagi menjadi ada al-ma'iyah al-ammah, al-ma'iyah al-khassah. Al-ma'iyah al-ammah itu Allah Subhanahu wa taala bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya, dan al-ma'iyah al-khassah itu Allah bersama dengan sebagian makhluknya dengan menolongnya. Nah, sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya sifatul qurb, kedekatan Allah juga bisa dibagi menjadi dua sebagaimana al-ma'iyah. Ada kedekatan umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendekati seluruh hambanya dengan ilmunya, dan ada kedekatan khusus yaitu Allah dekat dengan hambanya dengan mengabulkan doanya dan memberi pahala kepadanya. Ini pendapat. Ada pendapat Ibnu Taimiyah, dan pendapat kedua itu pendapat Ibnu Taimiyah dan juga pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya kedekatan Allah tidak ada umum, hanya satu, yaitu hanya khusus bagi hamba-hambanya yang taat dan beribadah. Kenapa? Karena dalil-dalil menunjukkan tidaklah Allah menyebutkan tentang sifat, atau Nabi tidak menyebutkan sifat qurb, dekat, kecuali kepada yang sedang beribadah. Contoh, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sungguhnya aku sangat dekat bagi yang berdoa. Sehingga sifat dekat Allah hanya terkait dengan hamba Allah yang taat dan rajin beribadah. Itu bagi orang yang sedang berdoa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasjudu waqtarib. Sujudlah dan dekatlah. Itu dekatlah kepada Allah dengan sujud. Itu sedang sujud. Ini menunjukkan bahwasanya kedekatan Allah ketika sedang beribadah. Demikian juga Allah mendekat kepada hambanya seperti dalam hadis para sahabat yang sedang berzikir, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una ghaiban wala summan wala ghaiban. Sayangilah diri kalian, tidak perlu berzikir keras-keras, karena sungguhnya kalian tidak sedang menyeru kepada zat yang tulid maupun ghaib. Innalladzi tad'unahu sami'un qarib. Sungguhnya yang kalian sedang bermunajat kepadanya adalah zat yang maha mendengar dan maha dekat. Di sini dekat bagi orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika sedang sujud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi sajid. Sungguhnya Allah sedang sangat dekat dengan hambanya ketika sedang sujud. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunur rabbu min 'abdihi fi jawfil lail. Sungguhnya Allah sangat dekat dengan hambanya ketika dia sedang di penghujung malam, itu ketika sedang berdoa. Ini semua dalil bahwasanya sifat dekat cuma satu. Kita tidak bagi menjadi sifat dekat al-qurb al-am, dekat yang umum maupun dekat yang khusus, sebagaimana pendapat Syekh As-Sa'di. Adapun Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika berpendapat sifatul qurb bisa menjadi dua, umum dan khusus, karena beliau berdalil dengan sebagian ayat-ayat yang diperselisihkan seperti wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada sang hamba daripada urat nadinya, dan yang benar ini maksudnya adalah malaikat, sehingga bukan kedekatan Allah tapi kedekatan para malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan hamba. Demikian juga wa nahnu dalam surat Al-Waqiah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat dengan dia namun kalian tidak melihat. Ini juga bukan Allah. Ini sebagian bahasan secara spesifik sudah kita bahas, tapi maksudnya adalah para malaikat yang akan mencabut nyawa. Makanya kalian tidak melihat malaikat-malaikat tersebut. Sehingga dalil yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah kurang pas, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya pilih pendapat bahwasanya sifatul qurb hanya satu, yaitu terkait dengan hamba-hamba Allah yang sedang beribadah, Taib, setelah ini kita bahas tentang menetapkan Allah bisa al-qurbu dzati, bahwasanya Allah bisa mendekat kepada hambanya atau hambanya mendekat kepada Allah. Seperti kita jelaskan dalilnya semuanya, ya. Allah bisa mendekatkan hambanya kepada Allah dan Allah bisa mendekat kepada hambanya. Siapa yang menetapkan Allah di atas, maka bukan mustahil Allah bisa mendekat kepada hambanya, seperti sifat nuzul dan yang lainnya. Dan Allah bisa mengangkat hambanya menuju Allah, seperti Allah angkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini namanya al-qurbu dzat. Allah bisa mendekat kepada hambanya. Nah, Syekh Islam Taimiyah menyebutkan bahwasanya hukum asal ketika kita berbicara tentang sifatul qurb, kita bawa kepada qurbuz dzati, bahwasanya Allah dekat secara zatnya. Kaifiahnya kita enggak tahu. Selama Allah di atas dan makhluk kecil di sisi Allah, Allah mendekatkan sebagian makhluk, Allah mendekat kepada sebagian makhluknya yang ada di langit, yang ada di bumi, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kaifiahnya kita tidak tahu karena kita enggak tahu zat Allah seperti apa. Ini dua dari nalar kita. Yang penting Allah mengatakan Allah Maha dekat dan Allah bisa dekat kepada hambanya dan hambanya bisa dekat kepada Allah. Dan ini suatu hal yang mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa dan bukan suatu yang mustahil, tidak. Selama kita menetapkan Allah di atas, logika kita bisa terima, maka mengatakan Allah mendekat kepada hambanya atau hambanya didekat kepada Allah, ini perkara yang
yang mungkin. Sehingga Syekh Islam Taimiyah mengatakan seluruh dalil-dalil yang menyebut tentang Allah mendekat, Allah makhluk dekat kepada Allah, maka kita ambil kepada zahirnya itu qurbuz zat. Tapi kalau ada dalil yang sepertinya bisa dibawa tidak sulit untuk diterima sebagai qurbuz zat, maka kita bawakan kepada al-qurb maknawi, kedekatan secara makna. Seperti dalam hadis misalnya Rasulullah SAW berkata dalam hadis qudsi, "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an." Ya. "Man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa man taqarraba ilayya mashyan taqarrabtu ilaihi harwala." Atau kama qala azza wa jalla, kalau Allah azza wa jalla ya. Dalam hadis, siapa yang mendekat kepada aku dengan sejengkal, maka aku dekat kepada dia sehasta. Siapa yang dekat kepada sehasta, maka aku dekat dia dengan lebih dekat lagi. Siapa yang mendekat kepada aku dengan berjalan, maka aku mendekati dia dengan harwalah, itu berjalan dengan lebih cepat. Ini dipahami oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ini bukanlah secara zahirnya, tapi ini adalah permisalan. Kenapa? Karena ibadah untuk dekat kepada Allah tidak harus dengan berjalan selangkah. Ada ibadah yang tidak harus berjalan, seperti salat, baca Quran duduk di rumah, kemudian salat di tempat salat, ya, berbakti pada orang tua, bersedekah, tidak banyak ibadah yang dilakukan tidak harus berjalan. Tapi ini sekedar Allah memberikan permisalan sehingga Syekh Utsaimin lebih condong membawakan hadis ini kepada al-qurbul maknawi, itu kedekatan secara makna. Dan itu dirasakan oleh seorang yang sedang beribadah, dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini keluar dari hukum asal. Tapi ketika sebagian orang menyatakan bahwa ini adalah qurbul maknawi, bukan berarti dia menolak qurbuz zat, ya. Syekh Utsaimin menetapkan Allah bisa dekat kepada hambanya secara zat, tetapi dia mengatakan sebagian dalil menunjukkan maksudnya ini hanyalah permisalan, ya. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan tentang sifat atau nama Allah Al-Qarib. Apa faedah kita mengetahui Allah memiliki nama Al-Qarib, ya. Kalau kita tahu Allah Qarib, Allah Maha dekat, maka kita akan cinta kepada Allah. Kita ingin dekat dengan Allah. Ini motivasi kita untuk beribadah di malam hari. Karena kita tahu Allah mendekat kepada hambanya di malam hari. Fi jawfil lail, di penghujung malam, sepertiga malam yang terakhir. Kita tahu, kalau kita tahu Allah bisa dekat kepada hambanya dengan sujud, maka kita akan lebih senang untuk sujud yang lama-lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud, menikmati sujud tersebut, kita bermunajat kepada Allah, berbisik-bisik dalam sujud kita sementara Allah dekat dengan kita, ya. Sehingga kita rindu untuk dekat dengan Allah karena kita tahu Allah bisa mendekat kepada hambanya. Ini antara faedah motivasi kita untuk banyak beribadah kepada Allah karena kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha dekat bagi orang-orang yang berdoa, maka kita semangat berdoa. Karena kita tahu doa adalah ibadah yang sangat agung dan Allah Maha dekat sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah kita tahu sifat nama Allah Al-Qarib. Kalau kita tahu nama Allah Al-Qarib, kita ketika berdoa, ya, langsung kepada Allah, ya. Tidak perlu harus pakai perantara sebagaimana perkataan sebagian orang. Kalau kamu ingin minta kepada Allah, tidak bisa langsung. Sebagaimana kalau minta kepada raja harus lewat menteri, sebelum menteri harus lewat Pak Lurah, Pak Lurah sebelum Pak Camat, sebelum Pak Camat Pak Lurah, sehingga silsilah perantara yang begitu panjang. Sebagian perkataan sebagian orang kalau minta kepada Allah langsung nggak bisa, harus lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi juga nggak bisa, harus lewat para wali. Lewat para wali nggak bisa, maka lewat para kiai. Ini silsilah kepanjangan, ya. Sementara Allah Qarib, dekat, Dia Maha mengetahui setiap hamba yang meminta kepadanya. Maka kita tidak perlu repot-repot, tinggal bangun malam berdoa kepada Allah, kita dekat dengan Allah. Sujud minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mengetahui Allah adalah Qarib, maka kita husnudzon kepada Allah. Allah dekat, lebih dekat luar biasa daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terkadang berharap kepada manusia, dia kurang dekat, Allah lebih maha dekat. Ya, sehingga kalau kita tahu Allah Maha dekat baik secara zat maupun maknawi, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, Dia lebih tahu kebutuhan kita, Dia lebih tahu solusi yang terbaik bagi kita, Dia yang lebih mendengar keluhan kita daripada manusia, ya. Daripada manusia. Dia yang tidak pernah bosan mendengar rengekan kita, tangisan kita, keluhan kita. Tidak pernah bosan. Manusia bosan. Karena dia jauh dari kita. Dekat dalam kondisi tertentu, kondisi yang lain dia jauh dari kita. Maka seorang ketika tahu Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, maka dia husnudzon kepada Allah dan dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tahu Allah Maha dekat, maka ketika dia minta, dia menghadirkan hatinya. Karena dia tahu dia sedang berbicara dengan zat yang maha dekat, ya. Sehingga dia berbisik-bisik, dia yakin Allah Maha mendengar.
bahkan mungkin lisannya tidak mampu untuk mengungkapkan isi hatinya, tapi dia tahu Allah Maha tahu isi hatinya. Karena dia tahu Allah Maha dekat sedang mendengar apa yang dia utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang hati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan tentang sifat al-qurb, Maha dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah agar dia meraih kebahagiaan dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.